Karena saya kebidanan nih, kalau perempuan tuh biasanya nangis dulu, Pak. Iya. Biasanya. Jadi, kamu boleh nangis gitu. Karena itu adalah hakikatnya ya. Apalagi kita wanita, jatuhnya ke hati gitu loh, Pak. Kalau disakitin orang, pasti kita nangis dulu. Iya. Biarkan tubuh ini menangis dulu, biarkan tubuh ini rehat dulu sebentar. Setelah itu segera, kuncinya tadi, jangan terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah. Kali ini luar biasa. Kami undang dua tamu yang sungguh luar biasa di hadapan kita ini. Ada Pak Wahyu Wismanto Hadi, Doktor Manajemen. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Selamat kedua kali kita ketemu ya, Pak. Pendengar radio. Sudah yang kedua kali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ketika keempat terus ini kita belajar ya. Amin. Nanti akan berbicara satu tema yang sangat luar biasa. Belum kita berikan temanya dulu. Kita menyapa dulu. Yang kedua ada, kalau kita sambut Bu Vika Willy Susanti SST MKM. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, sehat, Bu? Alhamdulillah. Iya, luar biasa ya. Kalau Bu Insyaallah. Vika baru kali ini ya. Iya, baru Semoga keduanya menjadi narasumber tetap di sini. Amin, amin. Masya Allah. Mitra yang dimuliakan Allah, kali ini kedatangan dua tamu dari Akademi Kebidanan Sismadi ya, Bu. Akademi Kebidanan Sismadi itu tempatnya nggak jauh dari sini, Pak ya. Iya. Adanya di Jalan Warakas Raya. Iya. Nah, jadi kalau ternyata luar biasa, nanti bincang sedikit. Kita kok nggak tahu, Pak, ada Akademi Kebidanan yang luar biasa gitu. Iya. Muridnya pun sudah banyak, mahasiswanya, Pak. Betul. Iya. Berapa tahun, Pak, di sana? 3 tahun ya? Dari 2003. Dari 2003 sampai sekarang masih 2003 sampai sekarang ya. alumni. Belajarnya 3 tahun apa 4 tahun? 3 tahun. 3 tahun ya. Selama 3 tahun. 3 tahun, Mitra. Jadi kalau mau jadi orang yang hebat di bidang kebidanan, datanglah ke Akademi Sismadi. Kebidanan Sismadi yang ada di sama ya, Pak. Kampusnya sama dengan SMK Sismadi atau beda? Berbeda. Beda ya? 500 meter dari. Oh, SMK dekatnya ya. Sismadi. Iya. Dekatnya SMK ya. Bu Vika sudah luar biasa ini. Bu Vika juga ahli kebidanan tentunya. Insya Allah. Iya, jadi banyak menolong orang ya, Bu. Insya Allah. Nah, insya Allah, Mitra. Kali ini kita akan bicara mengenai berani gagal. Wah, luar biasa nih. Dua narasumber kita akan menuntun kita untuk menjadi orang yang bijak dalam kegagalan. Kata Bu Vika, gagal itu manusiawi. Gagal bukanlah satu yang dikatakan aib ya, Bu. Betul. Atau Pak Wahyu nanti akan mengatakan atau menerangkan tentang bagaimana sih kita ini mensikapi kegagalan agar tetap gagah, Pak. Betul. Bahkan kemarin masih saya ingat, Bu, gagal itu dirayakan. Kata Pak Wahyu ini. Luar biasa. Gagal dirayakan. Iya, betul. Sementara semua orang takut gagal. Saya pun takut gagal. Bahkan kalau kata gagal itu janganlah. Saya nggak mau gagal. Iya. Padahal mesti dirayakan ya. Iya. Dan bahkan ketika gagal itu menjadi satu pembelajaran yang sangat baik sekali. Betul. Nah, bagaimana mensikapi gagal? Semua kita tentu pernah gagal, Pak. Betul. Oleh karena itu nanti belajar bagaimana mensikapi gagal dengan 7M yang dibawa oleh dua narasumber, Pak Wahyu dan Bu Vika. Oke, kita lihat ya, Pak, satu persatunya. Nah, cara mensikapi kegagalan, kalau di layar tampil juga menerima kegagalan. Nah, bagaimana sih ya? Kita harus menerima kegagalan. Nanti Pak Wahyu akan menerangkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa menerima kegagalan. Iya, Monggo, Pak, baik. silakan. Iya, terima kasih, Pak Sam. Iya. Jadi beberapa pemirsa semua pendengar radio Jakarta Islamic Center TV maupun radio, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita menerima kegagalan. Bahwasanya seperti yang disampaikan Pak Sam tadi, gagal itu memang sunatullah dari kita semua. Jadi apabila kita gagal itu adalah sebuah proses. Karena memang Tuhan sudah menjanjikan bahwasanya setiap langkah kegagalan itu diiringi dengan langkah keberhasilan.
Dengan menerima kegagalan, kita semua akan bisa menerima keberhasilan, memanai keberhasilan itu sendiri. Jadi proses kegagalan itulah yang harus diterima setiap orang supaya orang nggak, istilah Pak Sam mungkin ignoring, menolak. Ketika kita menolak gagal, kita bisa dikatakan sebagai manusia yang sombong. Dan Allah tidak menyukai sikap-sikap seperti itu. Jadi Allah pasti akan memberikan kesempatan, dan kesempatan itu memang sesuai dengan potensi yang sudah ditanamkan di dalam diri kita, Pak Sam. Jadi kita harus mengeluarkan potensi itu dari kegagalan itu. Selama manusia tidak bisa mengeluarkan itu, dia akan takut gagal terus. Insya Allah, luar biasa ya. Ternyata mitra, ini Pak Wahyu menyatakan bahwa gagal itu sunatullah. Jadi memang betul ya, retorika yang harus kita terima ya. Dan kemudian dari gagal itulah kita akan bangkit yang luar biasa. Mantap. Saya sangat sepakat. Kalau Bu Vika menerangkan, ternyata Bu, untuk menjadi gagal itu harus menerima kegagalan. Bukan untuk menjadi gagal. Jadi mensikapi gagal, mensikapi gagal itu harus menerima kegagalan. Bagaimana Bu kalau menerangkannya, Bu Vika? Baik. Kalau pribadi saya mungkin ini lebih ke sharing ya Pak, pengalaman pribadi gitu. Mungkin banyak di usia-usia kami atau usia-usia saya, orang banyak takut yang namanya, aduh jangan sampai deh kayak kata Bapak, jangan sampai ada bahasa gagal dalam dalam kehidupan kita gitu. Tapi ternyata dengan kegagalan yang kita alami itu membuat tubuh ini punya coping. Punya pembelaan. Jadi pada saat si orang tersebut menerima sering kegagalan, maka tubuh ini akan semakin kuat menerima itu. Jadi pada saat dia menerima keberhasilan itu, kalau Allah bilang tuh rasa syukurnya akan lebih tinggi daripada orang-orang yang kok jalannya lurus-lurus aja gitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kita tuh mesti gagal dulu. Supaya nanti kita rasa syukurnya itu akan jadi luar biasa. Dengan gagal rasa syukurnya lebih banyak lagi. Betul. Tapi Pak Wahyu mengatakan bahwa gagal itu proses itu. Betul-betul prosesnya. Betul proses. Tapi harus kita alami memang itu. Harus kita alami. Ada nggak sih Pak orang yang nggak pernah gagal gitu? Saya kira belum ada orang-orang sukses yang saya lihat selama ini. Seperti Thomas Alva Edison misalnya, penemu bohlam, penemu listrik dan seterusnya itu. Beliau 999 kali gagal. Iya, betul. Dan beliau memang seperti yang Bika sampaikan tadi, memahami proses itu. Bahwasanya dengan gagal itu karakter kita semakin muncul, Pak. Betul. Kekuatan kita semakin terasa. Betul sekali ya. Kita betul sepakat mitra. Jadi diajarkan pada Ibu Vika dan juga Pak Wahyu. Dengan gagal kita akan jadi tegar. Dengan gagal kita akan jadi gagah. Dengan gagal kita akan jadi orang yang betul-betul kuat itu. Kata Bu Vika seperti itu. Jadi mestinya kita tidak lari dari gagal ya. Tidak lari dari gagal, tidak lari dari masalah. Justru kita berucap terima kasih dengan masalah. Makanya istilah thank you problem. Wow, it's a great thank you problem itu. Siapa sih yang berani begitu? Ini belajar sama Pak Wahyu sama Bu Vika nanti berani. Jadi ke Akademi Kebidanan Sismadi. Ya Allah, saya baru kali ini Pak mendengar ada akademi di dekat kita gitu. Iya, betul. Karena yang saya lihat SMK-nya ternyata dekat juga ya. Iya, betul. Pak. Ini akademi yang pertama di Jakarta Utara dan satu-satunya. Pak, jadi bagi remaja-remaja putri, khusus putri nih Pak, karena kebidanan nggak boleh putra, Pak. Oh, putri khususnya? Putri khusus. Jadi bagaimana menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Jadi siapapun yang ada di Tanjung Priok, Koja, Pademangan, atau mungkin Pluit, atau Jakarta Utara dan sekitarnya, datang ke Akademi Kebidanan Sismadi yang berada di Jalan Warakas Raya, Pak. Yang nggak jauh dari SMK Sismadi juga. Di sana akan ketemu Pak Wahyu juga Bu Vika yang insya Allah akan membimbing kita menjadi orang-orang yang hebat ke depannya, Pak. Dan yakin sekali karena Sismadi ini sudah punya rumah sakit ya, Pak. Sehingga prakteknya pun akan gampang sekali. Akan mudah. Saya kira mungkin yang saat ini Pak didengungkan kan 30 teori 70 praktek. Sismadi sudah siap dengan itu. Luar biasa nih. Jangan jauh-jauh dah. Kalau dari sana ke sana Pak paling 10 menit. Paling 10 menit betul. Belakang wali kota gitu sudah sampai. Iya, sudah sampai. Nah, Bu Vika ada di sana ya, Bu. Orang utara nih datang ke sana. Kapan-kapan nanti
mahasiswanya Pak ya, kalau Iya, sini baik, sebagai siap. witness, Siap. sebagai saksi, sebagai apa ya, kalau kita Testimoni. bilang, iya, Iya. betul. Iya. Dan mungkin info-info yang lebih akurat Pak, seperti brosur dan sebagainya. Iya, Setiap siap. orang Islam itu. Iya. Karena jamaahnya kan di sini sangat luar biasa. Iya. Kegiatannya pun kan terus menerus. Iya. Nah ini baru satu saja sudah menarik sekali Pak. Jadi mensikapi kegagalan ini. Jadi setiap kita betul tadi sudah dikatakan kita ini gagal. Ternyata gagal itu sebuah hal yang kita perlukan, dan gagal itu ternyata menjadikan kita orang luar biasa setelahnya. Betul. Apabila kita mensikapinya dengan sangat bijak, ya, Pak. Iya. Menerima kegagalan Menerima. itu. Jadi kalau gagal jangan menangis tapi justru tersenyum. Iya. Merayakan kegagalan itu karena akan menjadi hebat luar biasa. Betul. Kita lihat yang kedua ini. Siap. Mensikapi kegagalan adalah memperbaiki dengan segera. Ini Betul. juga sangat sepakat kata Bu Fika, kata Pak Wahyu. Iya. Kalau kita gagal ya perbaiki segera. Iya. Jadi tidak mengeluh ya Pak. Betul. Tidak lalu menangisi ya. Iya. Tetapi memperbaiki. Langsung. Wah, seperti apa nih kata Pak Wahyu ini? Iya. Luar biasa ini. Jadi para pemirsa sekalian ya, ketika kita gagal, kurangi waktu untuk mengeluh, kurangi waktu untuk menguras energi yang menyia-nyiakan waktu, beban pikiran kita dan sebagainya. Segeralah cepat membangkitkan diri kita sendiri, bagaimana untuk menyusun langkah selanjutnya. Begitu kita terlena terlalu jauh, terlalu panjang waktunya, maka kesempatan itu akan semakin menjadi beban yang semakin berat. Jadi bebannya akan tambah semakin berat, semakin berat. Kita akan kehilangan kepercayaan diri. Jadi semakin cepat kita akan semakin memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk mengelaborasi kembali bahwasanya kita adalah berupaya untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan dari kegagalan tadi, gitu Pak. Jadi kuncinya adalah segera bangkit, segera bangkit, bukan masalah gagal. Sekali bangkit dari kegagalan. Iya. Dan ternyata ini Pak, satu hal yang paling hebat yaitu orang bisa bangkit dari gagal. Betul. Satu hal yang paling hebat dalam hidup. Iya, betul. Ketika dalam hidup ini kan sering gagal. Tapi terkadang bangkitnya berat sekali. Berat sekali. Tapi kata Pak Wahyu, segera bangkit. Segera bangkit. Orang harus segera bangkit. Pak. Iya. Jadi artinya kalau sudah bangkit kan insya Allah ada jalan. Ya. Betul. Dan mencari terus ya Pak. Betul. Searching the way. Iya. How to become. Iya. How to be real. Iya. Reality Betul, what we want. Iya. Kadang-kadang kita kan apa yang kita inginkan kemudian hilang karena tidak bangkit. Ya. Betul, Karena kita Pak. lemah. Kalau menurut Bu Fika bagaimana ini memperbaiki dengan segera ketika kita gagal? Nah. Biasanya manusiawi itu adalah setiap kita gagal tuh ada rasa ingin menangis. Tadi kan jangan menangis gitu kan. Tapi manusiawi Pak. Iya. Kalau kita gagal tuh pasti, kalau perempuan ya Pak ya, karena saya kebidanan nih, banyak sering sekali menerima pasien wanita gitu ya Pak ya. Terus remaja wanita gitu ya kan yang sering putus cinta mungkin gitu ya, atau gagal dalam mencari pekerjaan mungkin, kok nggak dapat kerja ya gitu ya. Kalau perempuan tuh biasanya nangis dulu Pak, biasanya. Jadi tapi kenapa kuncinya tadi adalah segera gitu. Kamu boleh nangis gitu, karena itu adalah hakikatnya ya. Apalagi kita wanita, jatuhnya ke hati gitu loh Pak. Kalau disakitin orang atau disakiti lingkungan itu pasti kita nangis dulu. Iya. Manusiawi Gitu. katanya. Manusiawi kan, kita nangis dulu. Setelah menangis, dari proses menangis itu tubuh itu akan memberikan respon tubuh untuk yuk gitu. Iya. Kamu sudah rehat. Jangan lama-lama gitu ya. Ada indera energi kali ya. Yes, betul. Jadi kalau lagi kecewa tidur. Iya. Makanya kan di dalam Islam katanya kalau kamu lagi kecewa, kalau kamu lagi marah, pada saat berdiri kamu duduk. Iya, betul. Kalau kamu berduduk juga masih kecewa dan marah, makanya kamu tidur. Iya. Kalau tidur juga tidak bisa menyelesaikan menyelesaikan masalah, wudhu, terus salat, ya kan, minta sama Allah, kan gitu kalau dalam Islam ya. Tapi kalau tadi balik lagi, biarkan tubuh ini menangis dulu, biarkan tubuh ini rehat dulu sebentar, supaya energi itu kembali. Setelah itu segera, kuncinya tadi, jangan terlalu lama. Kalau nanti terlalu lama, kesempatan nggak datang dua kali, betul ya Pak ya? Kesempatan itu akan nanti, ya dibilang rezeki itu nggak akan ketukar, tapi rezeki harus dikejar gitu, ya Pak ya. Jadi
bangkit. Oh iya. Harus segera Oke, gitu. luar Kalau biasa. kalau saya pribadi ya Pak ya. Itu perasaan seorang wanita. Tapi nggak apa-apa ya. Unik. Iya, Kita betul. ini kan unik banget ya. Betul, Iya. betul. Ciptakan oleh Allah itu sangat unik sekali. Betul. Mestinya betul. Saya setuju dengan Pak Nadiem Makarim ya, Iya. yang menyatakan bahwa semua orang itu punya potensi. Saya sangat Betul, sepakat betul. sekali karena tidak ada yang mestinya orang yang Iya. kemudian direndahkan ya. Iya, iya, Karena iya. masing-masing kita punya potensi yang luar biasa. Iya, iya. Betul. Kalau tadi Pak tambahkan, Bang, kenapa di akademi kebidanan itu wanita semua gitu yang Iya. yang diterimanya bukan Iya, iya, iya. laki-laki? Iya, betul. Ini apa ada tendensi lain atau gimana? Iya, ini adalah upaya sebenarnya dari bangsa Indonesia ya, bagaimana emansipasi wanita ini memang menjadi salah satu Iya. kekuatan yang besar di Iya, Indonesia. kekuatan besar itu. Iya, di Indonesia, dan memang di Indonesia kebidanan khusus hanya untuk wanita karena melayani hal-hal terkhusus ya. Mungkin Bu Vika bisa menambahkan, Bu Vika. Mungkin saya bisa tambahkan ya Pak, kenapa bidan itu harus perempuan gitu ya. Jadi bidan itu kita sudah identik dengan teman perempuan Iya, atau kita adalah betul. sahabat perempuan. Iya. Karena siapa lagi yang bisa mengerti tadi kok perempuan bisa tahu ya perasaan Iya, perempuan ya? Cuma perempuan. Karena kalau Iya. laki-laki Iya, gitu kan dokter kandungan laki-laki Iya. tidak tahu perasaannya Iya, betul. perempuan ya Pak ya. Jadi Iya. kenapa harus wanita yang menjadi bidan? Karena perempuan adalah sahabatnya adalah Iya. perempuan lagi. Nggak salah. Betul ya Pak ya. Yang menolong kelahiran perempuan. Perempuan, betul. Kelahiran perempuan. Iya, betul. Memang betul sekali ya. Iya. Tapi ada satu ini menurut saya pertanyaan besar itu Iya. ya tadi ya. Kenapa tidak laki-laki itu? Tapi yang betul yang melahirkan perempuan yang Iya. melahirkan perempuan. Ya. Iya, Itu betul. syariat itu. Syariat Iya, betul, syariat. persis. Tidak Iya. bisa tidak gitu. Iya. Sekalipun ada dokter laki-laki ya. Iya, iya. Tapi saya punya teman dokter kandungan. Kandungan. Laki-laki gitu. Iya, Laki-laki. iya. Itu setiap habis menolong istighfarnya katanya harus 1000 katanya. Iya, Ya, iya, syukurlah. Jadi itu katanya pakai spesial ya. Iya, 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 iya. luar biasa ya benar. Iya. Akademi Kebidanan. Kebidanan. Perawat ada Pak? Perawat ada. Ada. Ada juga ya? Ada juga. Akademi perawat juga, mitra. Aduh, ternyata ada akademi perawat, Ada akademi akademi kebidanan ya. iya. Dengan kampus yang sama ya Pak? Berbeda-beda. Oh, berbeda kampus Iya, ya? ada. Ya, tapi yang jelas sih datang aja ke Warakas Raya, di sana akan ketemu. Kan? Iya, betul. Nah, untuk mitra ayah bunda yang ingin putrinya bukan putrinya Pak. Iya. Kali perawat. Kalau perawat putra, ya, iya, putri. putra putri. Bisa menjadi perawat, bisa menjadi bidan, datanglah ke satu akademi yang ada di utara nih, Iya. kebidanan dan keperawatan ya, Pak. Iya. Sismadi yang ada di Sismadi. Warakas Raya. Kalau Betul. tidak salah dari sini arahnya Pak menuju Tanjung Priok. Tanjung Priok, Sangat iya. dekat sekali. Iya, Dan betul. di sana nanti ketemu ada Pak Wahyu, ada Bu Vika, ada Bu Novi juga. Iya. Jadi luar biasa teman-teman ya. Iya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Amin, amin. Dua hal yang sudah dibicarakan sangat luar biasa nih Pak. Iya. Satu sisi insya Allah menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kita bukanlah orang-orang yang cengeng ya Pak. Iya. Tapi orang-orang yang hebat. Ada satu hikmah yang mengatakan begini Pak. Keraslah terhadap diri kita sendiri. Betul. Karena kalau kita keras terhadap diri, artinya suatu ketika atau suatu saat kita bisa menundukkan lingkungan kita. Iya. Tapi kalau kita lemah terhadap diri kita, bisa jadi Lingkungan. kita ditundukkan oleh lingkungan kita. Betul. Persis. Harus Setuju begitu, saya, gitu. Pak. Setuju. Walaupun perempuan lebih hebat gitu ya. Iya. Iya, betul. Sri Kandi. Iya, Sri Kandi. Jadi- Iya. Di Akbit ini memang membentuk itu, Pak. Sri Kandi, Iya. kesehatan. Iya. Yang Benar. keras terhadap diri tapi sangat lembut Iya, terhadap betul. Jadi sesamanya. mantap Pak Wahyu. Iya, jadi kalau ini Pak di kampusnya biasanya Iya. mereka kuliahnya pagi apa sore Pak? Pagi sampai sore. Oh, pagi sampai sore. Iya. Betul. Jadi memang pagi pendidikannya, Iya. bukan sore. Iya. Tapi kalau praktek mungkin ada jadwalnya? Sesuai jadwal Ada dinas jadwalnya? ya. Oh, berarti yang praktek di Sukmul mungkin anak-anak dari situ ya? Dari Sukmul, Rumah Sakit Harum, Sismadi. Cilincing, Puskesmas Cilincing, Kecamatan Cilincing, Tanjung Priok itu Oh. tempat kami Oh, untuk gitu praktik ya. lapangan, iya. Jadi artinya tempat prakteknya sudah disediakan. Sudah. Sudah, insya Allah. Sangat mudah sekali. 3 tahun sudah bisa menjadi orang yang bisa menolong orang lain. Menolong. Betul. Jadi bidan, jadi perawat loh. Iya. Mantap ini katanya. Ini Iya, iya. hebat banget. Iya, iya. Jadi mitra, kita beruntung sekali kedatangan dua tamu kita nih yang baru 2 hal bagaimana mensikapi kegagalan sudah sangat padat sekali di dalamnya.
dan ternyata tidak lepas dari apa yang kita anut sebagai orang Muslim. Tentunya tidak lalu kalau gagal menangis meratapi yang terlebihan atau bahkan kemudian gantung diri. Aduh, lagi tren ya. Iya, masih ada jalan lain. Masih Itu ada sebuah juga. proses, itu sebuah pembelajaran di mana kita akan menjadi hebat setelahnya ya. Betul. Oleh karena itu ada istilah ternyata sukses itu gagal itu sukses yang tertunda itu. Iya. Betul. Kan kata orang yang hebat mengatakan atau orang bijak mengatakan bahwa siapa sih orang sukses itu? Orang yang senantiasa terus mencari dari satu titik ke titik yang lain. Betul. Itu baru sukses. Iya. Bukan seperti Pak Wahyu yang sudah punya segala-galanya. Karena Amin, apa? amin. Karena gagal ternyata gagal yang sesungguhnya adalah ketika kita diam. Iya. Kita tidak berbuat apa-apa. Iya. Artinya gagal. Iya. Jadi kalau sudah punya segalanya kemudian diam, Iya. gagal. Iya, betul. Jadi, Persis. terus Setuju. jangan Iya. sampai kita menjadi orang gagal karena Iya. kita terus berupaya mencari sesuatu yang manfaat dan insya Allah manfaatnya jauh lebih hebat lagi Amin. daripada saat ini. Amin. Iya. Dan apa ya? Kalau orang berpikir itu mestinya kita tahun ini kan pasti berbeda dengan tahun yang akan datang. Iya. Iya, dari atau mungkin orang bisa mengatakan kita harus berbeda dengan yang lain. Betul. Jadi jangan sama. Kalau sama Bu Vika, kayaknya biasa-biasa aja. Iya. Tapi kalau berbeda, Iya. luar biasa ya. Betul. Iya. Betul. Pak Wahyu bisa mencontohkan. Iya. 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 Oke. Ini memperbaiki dengan segera ya. Iya. Jadi kalau kita gagal, perbaiki segera. Jangan tunda-tunda. Betul. Ada istilah 2M. Iya. 2M itu apa? Menunda dan malas. Iya. Malas ini luar biasa, penyakit Betul. yang sangat fatal untuk kita. Tapi kita punya itu yang malas. Iya. Iya. Betul. Menunda juga demikian. Betul. Kita punya. Iya. Oleh karena itu kita perangi. Iya. Kita nggak boleh lagi menjadi orang yang memiliki 2M. Iya. Tapi kalau 2M uang boleh ya Pak? Iya, iya. Menunda dan Boleh, malas. Jadi jangan menunda, jangan malas. Kita orang yang hebat, orang yang teguh dan orang yang disiplin di diri. Iya. Betul. Sehingga tidak lagi istilah menunda, tidak lagi istilah malas. Iya. Ini yang kedua. Kita lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah mengedepankan good mindset. Iya. Luar biasa ini Mitra. Saya cukup mengenal kata-kata ini nih. Pak Wahyu luar biasa. Iya, betul. Mengedepankan good mindset. Iya. Ada gini, kata orang bicara ada 3 O. Tapi nggak kita miliki sayangnya. Dan mungkin juga sering diajarkan. Iya, O betul. yang pertama open mind. Open mind. Mestinya kita ini terbuka lah. Iya. Kita belajar dengan siapapun. Betul. Mungkin IT kita belajar dengan yang muda. Iya. Saya sudah generasi X zaman dulu. Iya, betul. Belajar sama Vika ya. Iya, sama iya. Wahyu kan itu. Iya. Sama Bu Novi kan Iya. ya. Ini udah IT. Iya. Nah, ada O lagi open opportunity. Itu mesti terbuka dengan Peluang, keuntungan yang akan kita iya. dapatkan ke depan. Iya. Kita jangan tertutup dengan itu. Kalau Iya. Bu Vika mengatakan di situ harus dicari gitu. Iya, betul. Iya, ya. Nggak salah tadi. Iya, ngomongnya. iya. Di situ harus dicari. Iya. Saya sepakat itu. Iya. Dan yang ketiga adalah open possibilities. Iya. Ada Kemungkinan. kemungkinan yang terjadi pada kita. Iya, Mungkin betul. sekali lah. Iya. Kalau hari ini saya kayak gini, mungkin ke depan kayak gitu. Iya. Itulah orang yang percaya dengan 3O, Pak. Iya. Nah, bagaimana Pak Wahyu ini? Iya. Nah, mengedepankan good mindset, Pak. Good mindset sangat penting ya Pak Sam dan para pemirsa sekalian ya, bahwasanya kita melihat bagaimana dulu misalnya ya orang-orang besar, founder kita juga sama dulu founder bangsa ini Pak Soekarno itu, beliau juga seorang yang grow mindset, yang good mindset begitu ya. Beliau selalu terbuka tadi yang seperti Pak Sam sampaikan, terbuka dengan peluang-peluang, terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan, dan itu memang harus kita miliki sebagai generasi muda bangsa Indonesia untuk anak-anak remaja kita gitu ya. Jadi bagaimana membangun bangsa ini itu dimulai dari good mindset, dari grow mindset. Ya, perbedaan good mindset dan fake mindset atau grow mindset itu sangat jelas sekali begitu ya. Bagaimana para pendiri bangsa hingga para pemimpin sekarang ini semua di seluruh dunia mengandalkan grow mindset atau good mindset itu. Karena dengan good mindset ini kita selalu husnudon. Gitu. Kita nggak pernah suudon gitu. Kita selalu berpikir hal yang baik. Kita selalu menyerap hal yang baik. Kita mengambil hikmah-hikmah yang baik dari seluruh kejadian yang ada. Gitu. Kekalahan kita ini adalah karena kita memanfaatkan keburukan dan menjadikan itu sebagai alasan kita selalu. Betul. Alasan kita untuk tidak melangkah. Alasan kita dilegalkan untuk, ya, Pak? Iya betul. Iya, betul. Dan seterusnya. Inilah yang harus kita bangun bangsa Indonesia ini seperti yang di pertemuan kemarin saya sampaikan ke Pak Sam. Kita adalah negara besar dengan potensi penduduk muslim terbesar di Indonesia. Saat ini kita sudah mencapai 5 besar
perekonomian dunia. Nah, kalau semua bangsa Indonesia 280 juta ini memiliki good mindset semua, Pak, luar biasa. Nggak nunggu 2045 kita menjadi Indonesia emas. Mungkin 2035 kita sudah menjadi Indonesia emas, Pak. Sudah terjadi. Lebih cepat itu. Lebih cepat bakal. Good mindset ini. Betul. Good mindset itu mempercepat sukses, Pak. Luar biasa. Jadi memang menggunakan good mindset untuk membangunnya, Pak. Iya. Minimal untuk diri sendiri. Betul. Udah lingkungan mungkin lebih luas lagi. Betul. Sangat luas sekali. Betul. Good mindset. Good mindset. Bagaimana Bu Fika mengedepankan good mindset ini? Kalau kita gagal ternyata nomor 3-nya adalah mengedepankan good mindset. Oh hebat ya Pak. Orang gagal nih loh. Orang lagi sedih. Good mindset itu. Berat tuh Pak ya. Iya berat. Udah lagi gagal kita harus good mindset. Berarti awalnya harus apa? Merubah mindset dulu. Iya betul. Jadi dasarnya adalah kita bisa nggak merubah mindset. Jadi mindset kita itu kan kalau lagi gagal itu kan pasti semuanya fake. Ya dong Pak gitu. Karena dari kegagalan-kegagalan yang kita dapat tadi tuh yang paling dasar adalah bisa nggak kamu ngerubah mindset kamu. Dengan cara apa? Ya udah. Kita buat good mindset gitu. Nanti kayaknya dibahas lagi nih nanti dari gimana caranya merubah good mindset gitu betul. Supaya mudah. Paling bawah nanti ada lagi. Tapi gini Pak, coba Pak Wahyu analisa lagi ya. Ketika saya membaca satu sejarah atau mendengar saya, Pak, Soekarno hanya butuh 6 pemuda Indonesia untuk membangun Indonesia. Maksudnya gimana? Apa mereka betul-betul orang-orang good mindset atau gimana? Betul, ya. Seperti yang disampaikan oleh founder kita bangsa Indonesia, Bapak Soekarno, beliau hanya butuhkan 10 pemuda untuk bisa merubah bangsa ini. Pemuda tentunya pemuda yang grow mindset, yang good mindset, Pak. Karena apa? Dengan 10 pemuda tadi yang grow mindset, good mindset, maka mindset yang baik ini menular, Pak. Mindset yang baik itu adalah habit, Pak. Betul, habit. Kalau ini diciptakan oleh pemuda-pemuda hebat, ya bangsa Indonesia kemarin Bapak tadi mengutip Nadiem Makarim, beliau pemuda yang luar biasa hebat menjadi startup di Indonesia bahkan dunia dan itu diikutin kan, itu adalah menular Pak. Betul. Tapi sebaliknya juga bad mindset juga menular Pak. Maka untuk menjaga kita generasi bangsa kita ini memiliki good mindset, kita harus memang bergabung dengan lingkungan yang tepat Pak, gitu. Karena lingkungan tepat itulah yang mendukung kita. Iya betul sekali. Mendukung kita untuk memacu diri kita good mindset dengan level-level yang terus berkembang. Luar biasa ya. Tapi itu nyambung tuh Pak, nyambung. Ada sebuah perusahaan tadi, kenapa good mindset sama fake mindset ternyata bisa menular. Jadi ada satu perusahaan startup yang lagi besar saat ini, itu sampai dia bisa memecat orangnya bagus, pinter, CEO, udah sampai CEO dia, tapi karena dia fake mindsetnya gitu kan, akhirnya dia dipecat. Kenapa? Karena tadi itu bisa menular. Betul. Sehingga yang good mindset ini nggak akan bisa berkembang. Jadi begitu berpengaruhnya mindset itu ya Pak ya untuk kemajuan bangsa ini atau kemajuan sebuah perusahaan. Saya malah gitu. mengatakan kalau orang indigo itu ternyata orang yang good mindset. Betul. Oh gitu. Iya, karena betul-betul orang good mindset ini pasti melihatnya dengan cerah sih, dengan cerdas, dengan baik. Tidak sesuatu yang tadi jelek ya, buruk ya. Jadi kalau Pak Wahyu mengatakan ya jangan kita membangun dari sesuatu yang buruk. Iya, betul. Dari yang buruk malah jadi eksplor gitu ya. Eksplor, betul. Iya. Kalau Bu Fika di lingkungan akademi perawatnya mungkin atau akademi kebidanan, bagaimana menularkan good mindset ini? Apa dengan kedisiplinan diri yang tinggi mereka harus begini ya begitu? Seperti apa coba? Sedikit terangkan. Baik. Kalau saya pribadi itu sebaik-baiknya pimpinan itu kan harus memberikan contoh terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi kalau dari pimpinannya sendiri tidak good mindset, tidak memberikan mindset yang baik untuk staffnya, pasti staffnya akan bermasalah, gitu. Tapi jika ada staff gitu ya Pak ya, yang fake nih gitu, tapi kan sekarang juga Pak, kita sebuah perusahaan pun nggak mudah ya Pak mencari talent gitu ya. Ini talentnya bagus gitu. Tapi kalau dia masih bisa kita ajarkan, kamu bisa nggak tidak seperti ini gitu. Kalau masih bisa kita perbaiki, lanjut.
jika tidak lebih baik gitu. Iya. Mundur saja. Oh, Karena iya. fake mindset itu bahaya iya. sekali. Kan akan merusak lingkungan yang lain betul, gitu. sepakat itu. Ya, Tapi gini Bu, memang sih ya guru itu atau seorang itu mesti jadikan contoh. Betul. Contoh real. Betul, Iya. betul. Iya. Tapi ada yang begini Bang. Seorang pemimpin kalau diikuti oleh yang dipimpinnya itu Iya. pemimpin biasa. Iya. Seorang pemimpin yang diikuti sekaligus dibenci. Nah ini kata dibenci itu berarti kan Iya. ya tolak ya Bang. Iya, Itu pemimpin luar biasa. Iya. Lalu bagaimana hubungannya dengan good mindset itu kan? Iya, betul Bapak. Pak Sam, jadi yang harus dipahami oleh para leader ataupun kita sebagai orang tua ya Pak ya, untuk tadi fokus kepada good mindset Pak. Ketika kita fokus ke orang tua sering ngadepin anak-anak sekarang ya, anak Gen X, Gen Z dan milenial sekarang ini kan mereka memiliki budaya yang berbeda dengan orang tuanya. Jadi ketika kita fokus kepada good mindset, maka hal-hal yang keluar dari orang tua atau dari leader pun di kantor kita, kalau fokus kepada staff yang good mindset, maka ini bisa menginspirasi yang bad mindset tadi untuk ikut ke bawah ke good mindset. Demikian anak. Ketika anak kita katain dengan hal yang buruk, maka dia akan memenjarakan dirinya sendiri. Itu sangat real banget. Real, betul Pak. Nah itu tugas kita semua, bagaimana kita Tapi mengambil. yang jelas sih betul ya, Bu Vika mengatakan bahwa good mindset itu betul-betul apa ya, ditiru ya Bu. Betul. Atau diteladani ya. Teladan. Atau bahkan mungkin orang mengatakan ya pemenangnya orang-orang yang pemilik good mindset itu. Betul. Ya, sepakat ya Pak. Iya. Sekalipun prosesnya luar biasa. Iya, prosesnya luar biasa. Apalagi di Indonesia ya. Iya. Yang ya aduh luar biasa emang, nggak bisa bayangin. Oh iya, omong-omong Ko Wahyu buku yang keberapa sekarang? Saya belum punya bukunya nih. Iya. Bisa kita kasih Pak. Iya, siap. Karena mesti dituangkan Pak. Betul. Ya, sebagai peninggalan ya. Iya. Anak kita ya. Iya. Kalau buku kan nggak pernah mati Pak. Betul. Terus hidup terus. Iya. Bu Vika, mana bukunya Bu? Buku kebidanan kalau saya Pak. Kita kemarin terakhir bikin sama Bu Vika juga, sama beberapa teman pimpinan-pimpinan juga kita rangkum jadi satu gitu ya, terkait dengan transformasi kepemimpinan, terkait dengan leadership di pendidikan dan seterusnya. Itu tujuannya memang salah satunya tadi Pak, untuk menciptakan inspirasi. Iya, inspirasi. Gitu. Kami tunggu Pak Siap. Bu Vika, Iya. insya Allah ya, memberikan ilmunya kepada generasi penerus. Betul Pak. Dan di sini tempatnya Bu, karena di sini kajian. Iya. Dan rupanya di sini juga ada, kan ada pesantren Usmaniyah Pak, Turki. Iya. Yang malah kan langsung dipimpin Turki. Iya. Siswanya juga diangkat ke Turki. Di sana dihargai luar biasa. Kita sangat beruntung hari ini. Dan sebelumnya Pak Wahyu sudah kemari juga, mudah-mudahan Bu Vika menjadi inspirator kita gitu ya. Dan nanti suatu ketika kan pasti diundang Pak. Iya. Untuk rame-rame di offline. Iya. Siap. Tapi yakin sangat sepakat banget karena kita perlu yang seperti ini Pak. Iya. Kita perlu orang-orang yang betul-betul punya wawasan yang kemudian diberikan kepada yang muda-muda. Iya. Jadi tidak lagi kita ini terus-terus dijejeli YouTube yang dari luar ya Pak. Betul. Atau konten-konten kreator dari luar. Iya. Tapi kalau saya lihat konten-konten yang ada di TikTok atau di YouTube luar biasa. Luar biasa. Ya kita tinggal milihnya. Iya. Nah, generasi kita pun mampu seperti itu. Betul. Bahkan pengguna kata Pak Wahyu ini, pengguna internet terbanyak di dunia. Terbanyak di dunia, betul. Dan 5 besar ya Pak. Iya. Ekonomi 5 besar. Ekonomi 5 besar. Wow, mantap sekali. Nah, kalau Indonesia emas berarti nanti Bu Vika yang paling langsung terjun ya Bu. Iya. Insya Allah, amin. Tadi Pak Wahyu sudah mengatakan di tahun 35 itu Sudah timbul. Sudah harusnya. Yakin dengan itu ya? Yakin kita Pak. Karena kita memang tadi Pak, kita sebagai muslim pasti ikatan kita lebih kuat dari manapun juga gitu, dan inilah yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia Pak, untuk terus mengembangkan good mindset ini Pak, karena inilah yang jadi bekal kita, jadi kekuatan kita untuk menghadang banyaknya arus informasi era sekarang. Ini kan begitu luar biasa Pak. Di situ nanti Bu Vika, soft skill dan hard skillnya harus seimbang. Iya. Dan harus benar-benar semua dikembangkan. Iya. Menjadi orang yang hebat, tangguh dan berdiri kokoh, serta mampu di hadapan siapapun. Iya, betul. Aku berani. Gitu. Iya. Termasuk berani gak? Iya. Mantap ini. Oke, kita lihat yang keempat lagi. Mitra, menarik sekali. Yang keempat ya, kalau kita mensikapi adalah mencari dukungan. Betul. Iya. Jadi terkadang kita ini sombong, aku mampu. Betul. Padahal kita perlu dukungan
dukungan, Iya, perlu iya. mentor. Betul. Kita ini perlu mentor. Jadi kalau Iya. kehidupan kita penuh dengan mentor, insya Allah hebat. Iya. Karena mentor itu kan orang yang mengerjakan sesuatu yang mungkin kita kerjakan dan Betul. sudah berhasil lebih dahulu. Iya. Nah, kadang-kadang kita ini tidak mau mencari mentor yang hebat. Iya. Jadi ada istilah begini Bu Fika. Kalau ingin jadi luar biasa, temukan guru yang luar biasa. Betul. Sepakat ya? Pak? Betul, betul. Sepakat. Iya, iya, betul. Nah, kalau Betul itu, Pak. gudangnya guru luar biasa adanya di Sismadi. Di Sismadi. SMK Sismadi ada. Nah, Akademi Perawatan Sismadi Iya, ada, iya, Kebidanan Sismadi ada. Iya, Tinggal iya. pilih aja. Betul. Dari SMK langsung ke SMK bisa. Perawat bisa. Bisa, ke Kebidan bidan Bisa. bisa. Iya. Waduh, memang luar biasa. Saya agak merinding kalau mendengar begitu. Ya, jadi memang Iya. kebidanan tidak akan pernah punah, Pak. Karena Betul. terus melahirkan. Ya. Terus melahirkan. Orang melahirkan. Iya. Pendidikan juga demikian. Sama, Pak. Memang Persis. bisnis yang luar biasa ya di Iya. antaranya, Pak ya. Di samping kita social oriented, ya, Iya. tapi ternyata memang dibutuhkan. Dibutuhkan. Dan memang kita sangat perlu orang-orang yang hebat di dalam pendidikan kita maupun di Iya. dalam situasi kondisi di mana Indonesia dikatakan tidak hebat gitu Iya. ya. Orang bisa, orang Iya, bisa, iya. orang luar negeri, tapi Iya. orang Indonesia hebat. Iya. Ya kan? Iya, iya. Orang Indonesia Betul. hebat. Mau Iya, tahu aja persis. gitu. Iya. Ya, Pak, bagaimana Bika dulu nih Bika? Mencari dukungan Bu, gimana ya? Jadi kalau kita gagal ternyata kita harus mencari dukungan. Iya. Nah, bagaimana Iya. Bu? Makanya tadi saya bilang good mindset itu bisa ditolong atau good mindset itu bisa ditimbulkan dari tadi partner. Kita harus cari partner atau cari support system atau tadi Bapak bilang apa Pak? Mentor ya, Iya. mentor. Kita nggak perlu punya teman banyak, Iya. kita nggak perlu punya circle yang banyak, Iya. tapi cuma hanya butuh 1-2 orang Iya. circle yang bagus, Iya. yang Sebagai tidak mentornya lah. betul, yang tidak membawa kita ke yang negatif gitu Iya. kan, karena kan anak muda sekarang itu kayaknya kalau aku nggak punya circle yang ini nanti aku disangka cupu, aku nanti disangka apa namanya tidak apa namanya tidak apa ya kalau anak muda sekarang apa ya tidak gaul ya, tidak gaul gitu. Jadi menurut saya pribadi kayaknya anak muda perlunya cuma satu deh, cari circle satu atau cari partner satu atau dua dan dia itu punya positive thinking yang bagus yang membawa dia ke apa namanya tadi good mindset tadi. Makanya saya bilang partner yang bagus atau support system yang bagus dan yang paling dasar adalah support system keluarga. Makanya kalau kami bidan itu selalu menyiapkan sebelum kamu jadi orang tua, kamu belajar dulu parenting. Sebelum kamu menikah gitu kan, belajar dulu parenting. Karena apa? Dari dirimu nanti sepasang laki-laki dan perempuan akan melahirkan anak dan anak ini nanti yang akan menjadikan apa namanya generasi-generasi emas atau generasi-generasi yang tidak emas dari parenting itu. Jadi makanya saya bilang kalau kamu mau good mindset, cari partner yang baik, cari pasangan yang baik. Kalau kekasih, cari kekasih yang baik, kayak gitu ya Pak ya. Kualitas ya. Iya betul. Miris Bu, mirisnya. Iya. Saya mengamati dirinya. Iya, iya. Mohon maaf pada yang pada kosti saya gitu. Iya, iya, iya. Ternyata para orang tuanya ini tidak memberikan contoh yang sangat bagus karena anaknya kualitasnya akan rendah seperti Betul. itu. Contoh Betul. di kamar merokok. Iya. Contoh ya contoh kan itu kan kesehatannya sangat terganggu. Iya, iya betul. Atau contoh menghidupkan TV-nya TV. atau radionya sangat Terlalu keras. keras. Ini kan kita sayangkan. Iya, iya. Tapi kalau gambar berpikir nanti kalau parentsnya orang tuanya ini orang-orang hebat, orang yang berpikir jauh ke depan, kualitas tentu anaknya Insya akan Allah. berkualitas lagi. Saya sangat sepakat dengan itu. Dan mudah-mudahan nanti Bu Fika ini di Akademi Perawat, Akademi Kebidanan di Sismadi, Iya. ya dijadikan contoh, Contoh. untuk itu. Dijadikan contoh nyata ya Pak. Iya, betul. Ya, sehingga anak-anak yang mau nikah tadi kata Bu Fika itu sudah siap dengan Siap. mental dan Betul. segalanya, Betul. dengan ilmunya juga. Iya, Betul. betul. Persis. Kalau Wahyu kan Pak, Iya. mencari dukungan ini. Iya. Jadi satu hal yang perlu diingat bahwasanya sebagai manusia kita pasti punya keterbatasan, Pak. Nggak ada superhuman tuh nggak ada. Tapi yang ada adalah super team. Yes. Jadi tim inilah yang harus kita bangun, Pak. Untuk membangun tim,
kita harus punya leader yang kuat. Iya. Ya, saya berdiri sini, saya bicara di sini di Sesmadi Group dulu, almarhum founder Sesmadi Group, Dr. Sesmadi, seorang yang hebat, sehingga bisa melahirkan seperti saya. Iya. Saya merasa hebat karena saya dituntun oleh orang hebat. Iya. Dan saya harus menjadi hebat juga begitu, Iya. Pak. Karena kehebatan saya itu ketika saya bisa melahirkan pemimpin-pemimpin selanjutnya yang hebat, Pak. Begitu. Jadi seorang raja akan melahirkan raja berikutnya. Begitu. Terus-menerus seperti itu. Benar. Jadi kehebatan kita ini sebenarnya adalah kehebatan orang tua kita. Iya. Kehebatan mentor kita. Iya. Kalau kita mau dibilang hebat lagi, kita harus melahirkan Iya. manusia-manusia hebat baru, iya, Pak. benar. Jadi aliran itulah yang harus kita kembangkan terus gitu. Di Sesmadi Group kita melakukan itu juga. Bu Vika yang berdiri di sini, Pak, beliau sekarang Direktur Akademi Kebidanan. Dulu mahasiswa saya. Iya. Yang kita bimbing kita ini, ya dari D3 beliau nyelesain S1, S2 dan seterusnya. Wah. Nah inilah Ini proses yang. kayaknya sih di Sesmadi sudah berjalan. Ya Kita betul. paham betul bahwa ibu adalah madrasah pertama ya. Iya. Ya. Iya. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya, putra-putrinya. Iya. Dan jika ibunya luar biasa, Iya. hebat dalam segala halnya, termasuk karakteristiknya, Iya. maka anaknya akan hebat juga. Iya, betul. Nggak tahu apa. Terus Persis. akan menjadi Persis. turunan-turunan yang hebat. Gitu, ya. iya. Dan inilah nanti betul-betul mencapai Indonesia emas ya, Pak. Betul, Seperti itu. Pak. Persis. Luar biasa. Aliran ini harus kita jaga terus, Pak. Iya. Kita kan melihat, kalau kita melihat sejarah bagaimana dulu saya ceritakan kemarin juga, Sriwijaya kita hebat begitu, Pak. Sampai di tahun berapa, abad ke-5, Sriwijaya abad ke-7. Tapi sudah bisa bikin perahu yang bisa memuat 2000 pasukan. Majapahit berdiri lagi, Iya, bisa memuat perahu dengan 8000 pasukan. Iya. Gitu. Nah inilah yang harus kita lihat sebagai sebuah benang merah begitu, Pak. Bahwa bangsa kita bangsa yang Berkaca kuat, pada sejarah itu ya, Pak. bangsa yang Luar hebat, biasa ya. Pak. Ini yang harus dipahami. Jadi sebenarnya sudah ada cikal bakal. Cikal bakal, Pak. Iya. Gitu. Dan anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, anak-anak Gen X sekarang ini harus melihat, jangan menyalahkan orang tua saja. Iya. Orang tua kita sudah hebat melahirkan Anda dan seterusnya. Anda harus hebat Wah. supaya Anda bisa menghebatkan orang tua. Dan kalau kita hebat, kita akan bisa menghebatkan orang lain dan anak keturunan kita pasti. Itu mitra luar biasa ini. Jadi artinya mesti berkumpul dengan orang hebat gitu ya. Berkumpul dengan orang yang memang mendukung ya, Pak. Betul. Tapi gimana Pak dalam kehidupan kita? Ya. Kalau terjadi 10 orang di situ, mungkin yang mendukung cuma 2, Pak. Iya. Yang 8 nggak mendukung itu. Iya betul. Terjadi, ya. Nah itulah Pak tadi di awal tadi saya sampaikan. Fokus kita bukan kepada orang yang tanda kutip mohon maaf pecundang atau orang yang kalah gitu atau loser gitu Pak. Tapi fokus kita adalah kepada winner Pak. Iya benar. Bukan banyaknya. Iya. Satu winner bisa menginspirasi 1000 loser Pak. Begitu. Betul. Soekarno bisa menginspirasi. Iya. Waktu Sekian itu juta orang. sekian puluh juta orang Betul, untuk mengatakan kita harus merdeka. Kata Bu Vika tadi satu aja kalau sudah hebat. Betul. Menularkan banyak orang. Iya. Hebat banget ya. Iya, betul. Iya, betul. Nah, jadi kita melihatnya bukan pada hal lainnya tapi iya, benar betul. betul, pada winnernya. Dan insya Allah ketika kita mau seperti itu ya kita hebat ya, Pak. Iya. Kita bisa lah ya karena kita memang luar biasa ya. Iya, betul. Jadi tidak ada istilah tidak bisa ya. Persis. Oh ya kalau mitra mungkin ingin tahu biaya dan sebagainya, saya yakin saya kemarin mendengar dari Pak Wahyu bahwa di rumah sakitnya waktu itu ya Pak masih kalau bahasa sekarangnya digratiskan dulu sih, gitu ya. Tapi mungkin dengan biaya tidak mahal, tapi terjangkau tapi hebat, ya. Nggak usah takut, yang penting datang ke sana saja. Tadi di Jalan Warakas Raya Pak, ada SMK-nya juga ada di SMK-nya kebetulan 2 jurusan ya Pak. Iya. Ada IT dan satu lagi perhotelan dan multimedia. Dan IT, multimedia di, IT. DKV ya. Iya. Kemudian ada akademi kebidanan dan juga akademi keperawatan. Dan saat ini insya Allah kita doakan menjadi sekolah yang unggul di utara dan menjadi contoh barangkali di dunia Pak. Betul. Gitu ya. Karena lulusan Bu Vika ini sudah ada yang ke Jepang dan lain sebagainya Pak. Karena kebutuhan di luar negeri sekarang ini di Saudi dan seterusnya Pak. Betul. Karena memang sebenarnya sih tidak sulit Pak. Betul. Ketika kita mampu ya. Persis. Dan kita mampu, kita luar biasa. Indonesia emas akan betul-betul menjadi nyata ketika seperti itu. Yakin insya Allah. Di utara ternyata ada,
Dan di sana boleh ketemu Vika atau Iya. Pak Wahyu atau Bu Novi, wow, yang sudah luar biasa nih, yang datang ke studio Radio Islamic Center atau TV channel Islamic Center, yang insya Allah juga penyiarannya kemana-mana juga. Iya, amin. Karena memang kerjasama dengan luar negeri ya, Pak. Iya, Jadi pasti meminta seperti Iya. itu. Iya. Kayaknya suatu saat nanti kita bersiaran dengan bahasa Inggris supaya Iya. lebih worldwide, Iya. lebih ke dunia gitu. Dan saya yakin sekarang ini juga anak-anak sudah hebat-hebat Iya, bahasa betul. Inggrisnya. Ya. Iya. Sudah mengerti lah, bukan lagi Iya. bahasa asing. Iya, betul. Sudah kayak bahasa pasaran Iya. lagi. Iya. Iya. Jadi seperti itu mudah-mudahan. Iya. Kita lihat yang kelima. Nah, meningkatkan keterampilan. Pak. Ini tadi yang sudah saya singgung. Kalau di akademi keperawatan atau akademi kebidanan ternyata sudah ada rumah sakitnya. Iya. Dan 30% teori, 70% ada pada Praktek. terampil, Iya. ada pada praktek. Iya, iya. Ternyata pas banget ini Pak Wahyu. Iya. Yang kelima adalah meningkatkan keterampilan. Betul. Ketika kita gagal, kita tidak lalu mojok menangisi, Iya. tapi kita justru meningkatkan keterampilan Betul, kita ya. betul. Apa yang kita miliki sih kita olah terus gitu. Iya. Kata Bruce Lee mengatakan begini, saya takut dengan orang yang punya satu jurus. Tapi latihannya 1000 kali. Iya. Saya nggak takut kalau orang punya banyak jurus, Iya. tapi Nggak latihannya pernah berapa latihan. kali. Iya. Jadi lari terus. Iya. Memang yang dibutuhkan sekarang terampil. Betul. Yang dibutuhkan bukan hanya pintar, tapi Betul. mahir. Iya. Kita harus mahir segala bidangnya. Iya. Bidan juga mahir, Iya. ya, perawat juga mahir, Iya. dokter juga mahir. Betul. Jadi mahir. Kalau orang sudah mungkin ke satu jurusan tertentu, Iya. atau jurusan yang memang dari spesialis ya sudah mahir. Iya. Ya, mahir gigi, mahir jantung, aduh, mahir internet ya, mahir segalanya nih tadinya. Nah, jadi ayah bunda nggak usah jauh-jauh nih, ditawarkan sama Pak Wahid dan Bu Vika serta Bu Novi yang ada di depan kita. Bu Novi ini dari SMK Sismadi, ya. dari Bu Vika dari Akademi Kebidanan Sismadi. Satu lagi dari Akademi Keperawatan Iya, Sismadi ya, Pak. iya, betul. Yang mudah-mudahan juga pernah hadir ya, Pak. Iya. Nah, dengan mahasiswanya insya Allah menjadi satu pembelajaran bagi kita semuanya. Iya. Sehingga masyarakat tahu persis Betul. belajar di Sismadi kayak apa sih kan. Betul. Nah ini Iya. dari mahasiswanya nih, Iya. kan, contoh real ya. Iya. Nanti kita bawa kemari Iya. kapan-kapan untuk bisa melihat bersama-sama, Iya. meningkatkan keterampilan. Kalau Pak Wahyu bagaimana Pak kalau Iya. benar sih orang ini kan orang gagal nih. Iya. Ternyata ada istilah harus meningkatkan keterampilannya. Gitu. Betul, Nah. betul. Jadi para pemirsa sekalian, sangat penting kita memahami bahwasanya setiap inci keterampilan kita bertambah, setiap itu juga peluang bertambah, Pak. Kemungkinan semakin bertambah, kemungkinan mendapatkan pekerjaan, kemungkinan mendapatkan kenaikan gaji dan seterusnya. Jadi hal yang terpenting dari kita semua, khususnya untuk generasi muda bangsa Indonesia saat ini, kita harus mengejar ini semua. Era globalisasi sudah tidak bisa dihindari lagi. Indonesia saat ini memang masih di bawah Singapura, masih di bawah Malaysia dari Human Index Development-nya, Pak. Tapi kita harus tetap yakin bahwasanya 2080 juta penduduk Indonesia, 60%-nya adalah usia produktif ini. Kalau ini bisa dikapitasi dengan bagus, dengan skill, dengan keterampilan yang luar biasa, Pak. Yakin Pak ya? Yakin Pak tadi. Indonesia emas itu tidak menunggu 2045, mungkin 2035 sudah bisa tercapai. Mantap sekali ya. Karena keterampilan ini jadi kunci, Pak. Ya seperti di tempat Bu Vika ini, di bidan-bidannya dipelajarin bahasa Jepang, dikirim ke Jepang. Karena Jepang sangat membutuhkan itu, Pak. Di Saudi juga demikian kita kemarin. Seperti itu. Wow. Jadi dengan keterampilan yang semakin mengglobal ini, kita memang harus bisa menyerap. Iya. Ya, betul. Kalau di Bu Vika bagaimana pun di sana memang anak-anaknya kelihatan ya. Kalau di keterampilannya memang di the first ya. Iya. Iya. Gimana prakteknya di rumah sakit atau Di rumah sakit. Kalau untuk kalau keterampilan. bidang praktek begitu termasuk ada di sana? Ada. Ada juga ya. Betul. Jadi kalau untuk kebidanan sendiri kan untuk pembelajaran itu memang 60% itu dipraktik. Baik nanti kita praktikkan di puskesmas, rumah sakit atau bidan praktik swasta ya Pak ya. Namun gitu, kalau untuk meningkatkan keterampilan, balik lagi nih Pak. Karena saya punya pengalaman anak-anak kami ke Jepang, terus ada juga yang nanti mau di luar Jepang, mungkin nanti ada yang ke Kuwait, mungkin ada yang ke Dubai ya Pak ya. Kita jangan kecil hati ya orang Indonesia itu ya, karena
sebetulnya keterampilan orang Indonesia itu multitouch. Kita itu bisa apa aja. Dibandingkan orang luar negeri, kita jauh lebih bagus untuk keterampilan ya Pak ya. Cuma satu yang kami kurang, bahasa. Nah, jadi orang-orang Indonesia sekarang, generasi muda, kalau saya boleh saran, selain keterampilannya kalian pasti udah jago, sudah bisa, pasti yakin deh orang-orang luar negeri tuh sangat amat kalau sudah bilang Indonesia, wow gitu. Karena dia nggak akan milih pekerjaan, semuanya multitouch. Tapi satu yang kurang, bahasa. Jadi mulai dari sekarang, yuk. Ternyata hebat banget. Minimal 2 bahasa deh gitu ya, bahasa Inggris sama bahasa apa gitu. Kita jaga image gitu ya. Iya. Nah, betul, siapa dengar? Kenapa orang nggak pilih orang Filipina, pilih orang Indonesia? Mauan aja Indonesia. Betul. Iya, betul Pak. Siap ya, siap. Betul. Dari budayanya kita sudah sangat baik, sopan, ya kan. Terus sosialisasinya sangat cepat mereka itu. Kalau itu. Karena banyak yang belajar bahasa Inggris sama saya yang mereka belayar. Betul. Ya, orang Indonesia yang paling dihargai banget. Karena orang Indonesia itu gampangan. Betul. Ya tidak cepat bangkit ya tadi. Betul. Kerja keras. Tidak melawan. Betul. Kalau multitasking jadinya, tapi semakin banyak task yang dikerjakan semakin hebat. Karena semakin tahu banyak. Betul. Gitu. Bisa karena biasa. Rasanya kalau saya sering disuruh oleh guru-guru kita atau siapapun, saya akan siap, saya akan tahu. Betul. Luar biasa. Kita lihat yang keenam, aduh luar biasa nih. Yang keenam mau mencoba hal baru. Jadi kalau kita ternyata gagal atau ternyata belum sukses terhadap apa yang kita inginkan, harus mencoba hal baru. Hal baru seperti apa Pak keterangannya ini? Jadi terpenting dari remaja-remaja sekarang ini di Indonesia, terutama Pak ya, generasi milenial, generasi Z, generasi X ini adalah memahami bahwasanya dengan kemajuan teknologi sekarang ini Pak, kita harus lebih maksimalkan, kita harus lebih giatkan, kita harus lebih manfaatkan karena di era sekarang ini kemudahan itu sangat berlimpah dan itu adanya dari teknologi. Jadi untuk itu maka setiap anak-anak ini harus berani sesuatu hal yang baru terkait dengan pekerjaan, terkait dengan skill, keterampilan dan lain sebagainya. Dengan mencoba hal yang baru maka kreativitas ini akan tumbuh Pak. Inovasi akan berkembang. Kalau kita terus mencoba hal-hal yang baru, makanya Rasulullah itu pernah bilang kalau kamu melewati jalan ini baliknya jangan lewat sini, cari tempat yang lain. Itu supaya apa? Supaya kita terbiasa berkreativitas dalam kehidupan kita saja, supaya kita melihat wawasan yang baru Pak. Kalau lewat jalan itu saja kan ya dilihat itu saja. Tapi begitu lihat lewat jalan yang lain dia akan melihat sesuatu yang berbeda. Nah ketika kita melihat berbeda itu maka akan tumbuh ide Pak. Kalau kita melihat hal yang sama Pak, itu ide tumpul. Betul. Ide berkembang, ide tumbuh. Betul. Itu karena melihat hal yang berbeda Pak. Betul. Titik poin kita adalah di situ sebenarnya. Jadi generasi muda jangan terpaku dengan pekerjaan ini saja. Terus sangat sepakat sekali karena menurut ilmuwan Amerika itu otak kita kalau dipecah itu hanya 1,5 kilogram, tapi kapasitasnya bisa menyimpan 4,7 juta buku. Maka muncul ide baru terus. Kalau kita mencoba hal baru. Jadi kalau ternyata kalau biasa aja tumpul gitu, jadi jadi nggak maju gitu ya. Biasa itulah kan gitu. Jadi nggak maju-maju. Kalau bagaimana menerangkannya nih? Jadi mencoba hal baru. Ternyata kalau orang gagal itu kok harus mencoba hal baru. Berani out of the box. Itu kata kuncinya. Karena apa? Kan tadi balik lagi, jangan takut gagal. Karena sesuatu hal yang baru pasti nanti akan menemukan kegagalan. Tapi kalau kita tadi ke poin pertama, jangan takut gagal. Kita sudah tahu solusinya kalau gagal nanti gimana. Betul. Yuk berani out of the box. Yes. Yes. Jadi tumpul. Jadi harus maju. Harus variatif ya. Dan banyak sekali ya. Banyak sekali. Ternyata bisa menjual 4,7 juta kayak apa? Betul. Kalau belum ada satu buku pun ada yang salah Pak. Ini PR besar. Ini lagi salah ya. Kita itu cerdas sekali. Betul. Jadi bisa lah segalanya bisa dilakukan. Dan memang betul kita kesalahannya adalah kita mencoba hal baru, nggak mau mencoba.
Jadi saat itu aja lah, Iya. nyaman di situ. Betul. Yang namanya Zona nyaman. Iya, zona nyaman. Mestinya kita keluar dari zona nyaman. Harus keluar Atau dari out of zona box nyaman. dari apa Iya. yang kita miliki sekarang. Iya. Yang lain-lain aja dah. Iya. Nah, itu luar biasa. Iya. Kita lihat yang terakhir. Ya, membuat rencana dengan baik ya. Ini Iya. satu hal juga penting ya. Terkadang kita ini nggak ada rencana, nggak ada apa ya. Gimana kalau hidup tanpa rencana? Iya. Kayaknya nyasar ya. Bang. Betul, pasti. Bagaikan kapal yang nggak punya kompas kali. Betul. Kemana-mana belok kanan Iya. kiri kan air semua tuh. Iya. Ini kemana utaranya? Betul. Selatannya itu. Kalau persis, Pak. gerakannya gimana Pak? Ya, jadi Membuat rencana dengan iya, baik. remaja-remaja sekarang ini memang juga harus membuat itu Pak dalam hidupnya. Gitu. Who you are 10 years from now. Siapa Anda 10 tahun dari sekarang, Anda harus sudah terpikirkan dari sekarang ini. Gitu, karena rencana itu, planning itu udah 50% dari tujuan. Betul. Kalau Anda membuat rencana, Anda sudah 50% untuk mencapai tujuannya. Untuk sukses ya. Sukses itu. Iya, betul. Jadi 50% lagi Anda sukses. Makanya buat rencana sebaik-baiknya. Buat rencana itu seperti kita menuangkan pikiran kita, visi kita, imajinasi kita. Gitu, siapa saya 20 tahun yang akan datang, siapa saya 10 tahun. Bagaimana saya berkontribusi buat keluarga, bagaimana saya berkontribusi buat masyarakat, buat agama dan seterusnya. Itu adalah bagian dari rencana. Jadi semakin besar rencana kita akan semakin hebat, Pak. Kalau rencana hanya berpikir, oh saya mau hidup buat saya sendiri, tujuan saya sendiri, ini saya sendiri, dia akan sempit, Pak. Dia akan kecil. Support sistem alam semesta ini nggak akan mendukung dia. Tapi begitu saya nanti 10 tahun akan berkontribusi begini, maka alam semesta, makanya ada istilah semestakung itu, Pak. Alam semesta itu akan mendukung. Gitu. Ada Pak satu hal yang pernah saya baca. Bahwa kita mesti memiliki big plan. Betul. Jadi nggak kecil-kecilan. Betul. Harus gede banget. Iya. Sekalipun kemungkinan kita nggak kuat gotong gitu. Iya. Ternyata kuat juga. Pasti, Pak. Pasti, karena potensi kita sebenarnya luar biasa. Iya. Kalau kita hanya dream yang kita kecil, Pak, potensi kita kecil, Pak. Kata Zuckerberg, Pak, orang yang paling bahaya itu orang yang tidak pernah mau dengan resiko. Semakin besar resikonya, semakin besar pendapatannya. Gimana berpikir begitu? Setuju. Zuckerberg itu kan penemu Facebook itu. Betul. Itu kan tapi itu. Jadi orang yang nggak mau resiko itu nggak bakal maju. Itu justru dengan resiko itu kita maju. Jadi luar biasa memang rencana ini ternyata 50% sukses. Sukses. Dengan rencana itu ya. Dan tinggal 50% saya melangkah ya. Nah, kita akan sukses besar. Betul, Wah, persis. Luar biasa ini. Jadi punya rencana nih Mitra. Jadi jangan sampai nggak punya rencana gitu ya. Aduh, itu Bu Vika bagaimana nih? Setuju banget, Pak. Iya. Kalau yang namanya proses itu, ya kan? Tadi kan kita bilang apa yang harus kita lakukan sih gitu. Ini saya lakukan ke anak saya. Kebetulan anak saya umur 13 tahun, Pak. Mulai dari sekarang, anak-anak sekarang pasti coba deh kalau ditanya, cita-citanya apa? Nggak tahu. Mau jadi apa? Nggak tahu, gitu kan ya Pak ya? Mau jadi dokter kah, perawat kah, bidan kah? Nah gitu kan belum ada ya tahu nih. Kata Pak Wahyu bilang, bikin atau buat mimpinya di atas kertas ditulis gitu. Mulai dari sekarang ya remaja-remaja nih, anak-anak muda sekarang kalau belum tahu mimpinya apa, tulis di kertas. Mulai dari tanggalnya, tahunnya, kapannya kamu mau punya rumah kah, kamu mau menikah, kamu mau kuliah di mana gitu kan. Itu ditulis sampai dengan detail tanggalnya. Atau kalau ingin punya mobil, ditulis sampai plat nomornya ya, Pak. Atau merek mobilnya ya. Itu ditulis dan kamu tempel dreams kamu di situ. Sampai kalau kata Bapak tadi bilang, mungkin saya nggak kuat ngegotongnya gitu. Ya itu. Kan cuma mimpi, nggak ada salahnya, gitu ya Pak. Nanti terwujud atau tidak kan takdir Allah yang punya, gitu ya. Tapi proses kita yang punya. Nah, jadi ikhtiar aja dulu. Semua hasilnya kita serahkan sama Allah gitu. Kalau sudah berusaha, kok berusaha secara duniawi nih ya Pak, kok belum juga dijawab sama Allah ya? Pasti ada yang satu yang kurang. Bukan salah Pak, satu aja yang kurang. Kurang doanya. Kalau kita umat Islam pasti gitu. Bu, saya sudah berproses, saya sudah belajar, tapi kok belum juga. Doanya kurang. Tetap libatkan yang kuasa gitu. Ya, itu kuncinya. Dalam ilmu hipnoterapis kita dibilang kalau ingin sesuatu gambar yang nyata. Benar. Bahwa saudara akan merespon. Gitu. Betul. Yang kita lihat tiap hari. Persis. Kita akan lupa. Kalau nggak kita lihat kan hilang. Gitu. Iya, betul. Jadi harus terus kita lihat dan lihat
memang betul-betul kalau orang Korea, saya pernah mengajar The Korean Women Club, itu betul-betul diajarkan bagaimana si lifeline Anda. Umur Anda 22 sekian, 25 sekian, 30 di sini, 35 di sini. Betul. Itu ada memang betul. Betul. Ada. Dan itu harus dibuktikan. Iya, dengan iya. rentan waktu harus dibuktikan. Iya. Bahkan tanggalnya pun tertera di situ. Iya. Iya, iya. Sehingga nanti akan bisa kita mungkin malu dengan diri kita. Oh, tanggal saya sekian harus begini kan gitu. Iya. Tapi kalau nggak punya kan jadi blank. Betul, Jadi betul. harus punya seperti Betul, itu. Namanya betul. lifeline. Lifeline. Iya, Iya. jadi atau impian tadi ya. Ajarkanlah impian kepada anak kita supaya mereka punya mimpi yang benar-benar ingin bisa dicapai. Persis. Ya, sekalipun ada istilah bermimpilah setinggi langit tapi tetap membumi. Iya. Itu yang bisa kita capai. Iya, iya. Dan Iya, luar betul. biasa. Ini kalau dipanjangkan bisa berjam-jam. Hanya waktu saja. Nggak terasa ya, Pak. 1 jam itu. Iya, nggak Terima kasih kerasa sudah nih. sampai di Iya, sini, Pak. sama-sama. Iya, insya Allah. Sambung lagi. Iya, Insya baik. Allah, Tema insya yang Allah. memang menantang lagi. Iya, Insya siap. Allah. Dan erat kaitannya dengan kehidupan kita Iya. sehari-hari. Iya. Iya. Tapi jangan lupa mitra bahwa dua narasumber kita dari Yayasan Pendidikan Sismadi. Sismadi dan juga Rumah Sakit Sismadi. Iya. Di sana ada SMK Sismadi, ada Akademi Perawat Sismadi, ada juga Akademi Kebidanan. Sismadi. Ya. Iya. Yang ada di Jalan Warakas Raya atau di Rumah Sakit Sumul ya. Pak? Iya, Rumah Sakit Sumul, iya. Sumul terkenal di situ. Iya, Nggak betul. jauh dari kita, ya. Ayah bunda, ayo mulai sekarang dicatat nih baik-baik. Mau jadi perawat, mau jadi bidan, mau jadi ahli IT, Iya. mau jadi satu lagi Perhotelan. perhotelan ya, Iya. perhotelan, maka datang ke sekolah-sekolah yang ada di Sismadi Iya. atau Yayasan Sismadi Iya. yang menaungi banyak sekali pendidikan dan juga rumah sakit dan yang lain ya Pak. Iya, betul. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih. Saya ucapkan Asam. luar biasa pembicaraan. Mudah-mudahan manfaat. Iya, Amin, amin. amin, Dan amin, nanti amin, kamu amin. jumpa lagi Iya. siswanya bawa sini gitu Siap. ya. Insya Allah. Sehingga menyaksikan langsung ya Pak. Iya. Yes. Demikian mitra, alhamdulillah 1 jam sudah diskusi kita dengan 7M yang tadi adalah bagaimana mensikapi kegagalan. Mudah-mudahan menjadi satu inspirasi bagi kita. Kita adalah orang-orang yang hebat dalam kegagalan. Kita adalah orang yang kuat dalam kegagalan. Kita akan maju terus karena kita gagal ya. Dan Iya. gagal diimpikan oleh kita ya. Supaya kita tidak menjadi cengeng tapi menjadi orang yang Iya. Amin. kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.